Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini, dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari Amsal 16 ayat 30. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, orang sering sekali berkata bahwa aku ingin menjadi seorang pahlawan. Ada ucapan yang sering terdengar sebagai slogan yang luar biasa, from zero to be hero. Dari yang tidak ada apa-apanya menjadi pahlawan. Tetapi menjadi pahlawan bukan menjadi perkara yang mudah, sebab setiap pahlawan yang kita kenal adalah mereka yang berjuang, yang berlatih dan mendisiplinkan dirinya. Itu mengapa ketika mereka menghadapi perlawanan di medan perang, ia tidak menjadi lari, ia menghadapinya. Bahkan ia berusaha untuk memenangkannya, dan alhasil ia memenangkan pertempuran itu. Saudara berpikir besar dan itu baik. Saudara ingin menjadi pahlawan dan itu baik. Tetapi apakah saudara memikirkan satu hal, bahwa ada satu usaha atau keadaan yang melebihi dari pahlawan? Dan kitab hikmat ini menyatakan itu kepada saudara, bahwa hal yang melebihi dari seorang pahlawan adalah kesabaran. Mengapa ini menjadi hal yang lebih besar dari seorang pahlawan? Karena kesabaran itu tidak tercipta dengan sendirinya. Ada latihan yang intens supaya menjadi seorang yang sabar. Lihatlah bagaimana Yesus Kristus dengan begitu sabar menghadapi orang-orang bebal yang mengatasnamakan agama, mengatasnamakan konsep, tetapi mereka jauh sekali dari Allah. Yesus Kristus berusaha untuk menenangkan mereka dan memberi pengertian kepada mereka dengan cara yang sabar. Ketika seorang pemimpin kehabisan kesabaran, maka kita akan melihat kepada seorang yang terkenal yang bernama Musa. Ia kehilangan kesabaran ketika membawa bangsa Israel dan mendengarkan mereka terus menggerutu, meminta hal yang sulit untuk dilakukan oleh Musa. Akhirnya ia kehabisan kesabaran. Itu mengapa walaupun Musa menjadi tokoh yang luar biasa, tetapi ia tidak diizinkan memasuki tanah Kanaan. Ia hanya diizinkan untuk melihat. Bukankah saudara ingin menempa diri saudara menjadi lebih baik? Jika saudara ingin menjadi lebih baik, maka berusahalah untuk berlatih. Berlatih untuk menjadi bagaimana? Berlatih untuk menjadi seorang yang lebih sabar. Jika saudara menjadi orang yang lebih sabar, saudara akan menyelesaikan banyak pekerjaan dengan baik. Ada orang yang ingin mengetahui banyak hal, ia membaca buku, tetapi ia tidak sabar. Akhirnya ia meninggalkannya dan tidak mendapatkan banyak hal. Ada orang yang ingin memiliki banyak uang, ingin sukses dalam hidupnya, tetapi ia tidak bersabar untuk melatih dirinya, mempersiapkan apa yang perlu, sehingga ketika kesempatan ada, ia menyia-nyiakan peluang. Tidak selamanya kesempatan itu datang, tetapi jika kita sudah siap dan kemudian kesempatan itu tiba-tiba datang, kita akan memenangkannya. Pertanyaannya adalah, apakah kita terus mempersiapkan diri kita? Kita hanya sering sekali mempersiapkan diri ketika kesempatan itu sudah datang. Dan ketika hal ini kita dengarkan hari ini, maka kita harus bisa memberikan nilai yang terbaik dalam diri ini, bahwa kesabaran itu melebihi dari seorang pahlawan, dan orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Salah seorang tokoh yang terkenal di Perjanjian Lama, dia menjadi tokoh yang luar biasa. Jawabnya adalah Daniel. Ternyata ketika kita belajar dari Daniel, kita belajar tentang pentingnya menjadi orang yang mampu menguasai diri. Daniel adalah orang yang mampu menguasai diri, dan lihatlah hasilnya. Ia menjadi orang yang luar biasa. Jika saudara tidak bisa menguasai diri saudara, hal apakah yang saudara akan torehkan dalam perjalanan hidup ini?
Sedikit-sedikit saudara marah, sedikit-sedikit saudara merajuk, sedikit-sedikit saudara menuntut hak, sedikit-sedikit saudara menyalahkan orang lain. Kuasailah diri saudara, supaya saudara bisa memberikan yang terbaik dalam diri saudara. Tetapi jika saudara tidak mampu menguasai diri saudara, apa lagi yang saudara bisa kuasai? Diri saudara sendiri, saudara tidak bisa kuasai. Apalagi hal-hal di luar kendali saudara. Saudara berhikmatlah dalam menjalani kehidupan ini. Jadilah orang yang sabar dan jadilah orang yang mampu menguasai diri sendiri. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa atas firman yang boleh kami dengarkan dalam kesempatan yang baik ini. Kesabaran dan kemampuan untuk menguasai diri itu adalah hal yang sangat penting. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami menjadi orang yang begitu sabar menghadapi segala tekanan, sehingga kami tidak menjadi orang yang jahat, tetapi kami tetap menjadi orang yang baik, karena kami memilih menjadi orang yang baik. Kuatkan kami, supaya kami dapat memenangkan diri kami, sehingga apapun yang boleh mengintervensi kami tidak akan mampu, tetapi kami berserah diri kepadamu semata, karena Engkau adalah perlindungan kami. Terpuji namamu Bapa. Dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.